Halo sahabat PBG semuanya, gabung It's totally lagi. new financial year kick off, right? All these new awards lah, MDRT, COT. Halo semuanya. Kita sambil nunggu Mbak Vina dari PPG Daljab untuk bergabung sama kita sore ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang PPG dalam jabatan. Oke, kita akan invite Mbak Vina dulu ya teman-teman ya. Halo, Waalaikumsalam. Duh, udah rame banget nih, udah 500 orang yang bergabung. Halo teman-teman. Kita akan invite Mbak Vina dulu ya. Tampaknya sudah bergabung. Halo Mbak Vina. Halo teman-teman. Jadi Mbak Vina ini adalah subkoordinator dari kelompok kerja PPG dalam jabatan Direktorat PPG Ditjen GTK Kemendikbudristek. Ya, Gitu betul. ya Mbak Vina ya. Oke. Jadi teman-teman, ini untuk pertama kalinya nih Mbak Vina bergabung sama kita untuk live Instagram. Dan nantinya kita akan ngobrol-ngobrol terkait PPG dalam jabatan bareng beliau nih, dari Iya. Mbak Vinanya langsung. Oke, silahkan. Nanti barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman dapat mengirim pertanyaannya di yang ada icon tanda tanya di bawah itu ya, yang pojok kanan bawah. Nah, itu nanti teman-teman bisa masukkan pertanyaannya di situ. Jangan di kolom komen, karena kalau di kolom komen nanti akan cepat tertimbun dengan komentar-komentar teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang PPG Daljab. Ingat ya, tentang PPG Daljab, bukan PPG Prajabatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Mbak Vina. Mbak Vina, Ya, kabarnya selamat gimana nih sore Mbak? Mbak Cynthia dan juga Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semuanya ya yang di seluruh Indonesia yang sedang join di IG Live ini ya. Salam kenal semuanya. Saya Vina. Alhamdulillah baik Mbak, masih di kantor ini. Alhamdulillah ya, baik. Oke, kita langsung ngobrol. Mbak Vina, teman-teman kan masih banyak sekali yang belum mengerti. Apa sih perbedaan dari PPG Prajab dan PPG Daljab? Bisa dijelasin sedikit Oke. mungkin Mbak Vina? Baik, yang gampangnya nih ya, yang paling mudahnya yang jelas kalau PPG Daljab itu yang sudah jadi guru, itu yang paling penting. Cuma memang nanti ada lagi definisinya gitu, karena ternyata nggak semua guru bisa ikutan PPG Daljab. Tapi yang paling penting adalah kalau PPG Daljab itu untuk yang sudah jadi guru. Nah, kalau PPG Prajab yang sekarang ini dilaksanakan sejak tahun 2022 ya, yang model baru, itu adalah untuk calon guru. Jadi betul-betul yang belum terdaftar di Dapodik ya. Jadi yang belum terdaftar di Dapodik. Kalau misalnya sudah jadi guru tapi mungkin terus belum bisa ikutan PPG Daljab karena belum memenuhi syarat, tetap nggak bisa ikut PPG Prajab kalau dia sudah terdaftar di Dapodik. Jadi memang sasarannya PPG Prajab kan lebih ke fresh graduate ya, lebih ke fresh graduate. Jadi di situ juga ada batasan usia maksimal berapa. Kalau tidak salah kan 32 ya, apa 33 gitu ya. Jadi maksudnya kan supaya harapannya nanti mereka tetap bisa mengikuti sebagai ASN ya. Jadi makanya ada syarat usia batasannya. Nah, tapi kalau PPG Daljab ini mereka syarat utamanya yang sudah terdaftar Dapodik. Jadi kebalikannya, justru kalau untuk PPG Daljab harus terdaftar di Dapodik. Nah, kemudian setelah itu ada syarat-syarat lainnya. Jadi misalnya udah terdaftar di Dapodik itu yang pertama. Kedua, harus punya NUPTK. Kemudian nanti ada lagi batasan TMT awal mengajar. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang guru-guru juga suka masih bingung nih dengan TMT awal mengajar. Karena
ada yang misalnya baru diangkat atau pindah ke sekolah lain gitu ya. Nah, yang jelas kalau TMT awal mengajar ini adalah pertama kali ngajarnya di mana gitu. Pertama kali ngajar di mana? Misalnya saya pernah mengajar pertama kali itu tahun 2010 di misalnya SMPN 1 Depok misalnya gitu ya. Pernah ngajar di situ pada tahun 2010. Waktu itu saya guru honor misalnya, masih guru honor, belum ada tanda tangan kepala dinas yang mengangkat saya masih kepala sekolah. Itu nggak apa-apa, itu boleh gitu. Asalkan masih ada ya SK-nya, masih ada buktinya gitu. Jadi ketika nanti disuruh mengupload berkas itu ada buktinya bahwa saya pernah pertama kali mengajar itu tahun 2010 di sekolah tersebut. Itu boleh dengan tanda tangan kepala sekolah. Nah, terus misalnya ada juga yang tanya, tapi saya terus pindah jadi PNS misalnya, atau jadi P3K, atau jadi GTY di tahun misalnya 2019 atau tahun 2021 baru diangkat. Ya nggak apa-apa, asalkan Bapak Ibu punya TMT mengajarnya tadi pertama kali mengajarnya itu sebelum tahun yang ditentukan. Kalau di kita tahun 2015 ya untuk kategori 1. Tapi untuk kategori 2 itu minimal kan 3 tahun masa mengajar ya. Jadi untuk tahun ini kita batasannya 1 Januari 2020. Kalau punya SK maksimal tanggal segitu, itu artinya bisa ikut PPG Daljab. Nah itulah, jadi PPG Daljab itu memang ada beberapa kategori ya. Jadi tadinya kita cuma 1 kategori tadinya. Cuma yang TMT-nya sampai 2015. Tapi kemudian sekarang ini karena untuk apa ya, untuk mempermudah gitu dan juga mempercepat, kita juga menambah kategori 2. Kemudian kita juga menambah kategori yang jalur guru penggerak gitu ya. Jadi kami berusaha bagaimana caranya supaya guru-guru ini bisa cepat lah ya untuk bisa memiliki serdik gitu, Mbak Cynthia. Oke, jawabannya dari ini cukup lengkap ya teman-teman. Aku jadi paham juga nih tentang perbedaan dari PPG Prajab dan PPG Daljab. Jadi kalau Prajab itu untuk yang fresh graduate gitu ya Mbak Vina ya. Sedangkan untuk Daljab adalah untuk Bapak Ibu guru yang memang sudah mengajar sebelumnya. Oh ya Mbak Vina, tadi saya mendengar bahwa boleh SK dari kepala sekolah ya, asal punya SK dari kepala sekolah dan terdaftar di Dapodik. Nah, seandainya dia tadi setelah menjadi guru honorer di kepala sekolah, terus dia diangkat nih menjadi PNS, yang digunakan itu SK PNS-nya atau SK dari kepala sekolahnya yang Jadi lama? dalam Daljab itu yang pertama dilihat yang SK awal mengajarnya dulu. Supaya dia bisa dipanggil ya, supaya dia bisa terdaftar dulu nih, belum ajuan berkas dan lain-lain, supaya itu yang kita lihat TMT-nya dulu. TMT-nya maksimal kalau untuk tahun ini ya 1 Januari 2020. Jadi dia mengajar pertama kali itu 1 Januari 2020 punya SK, itu berarti dia bisa ikut PPG Daljab, tapi kategori 2 gitu. Nah, kalau kategori 1 maksimal dia harus punya SK TMT-nya 2015 maksimal gitu. Nah, jadi kalau untuk Daljab harus itu dulu. Nah, nanti ada lagi kita minta berkas lainnya, yaitu berkas keaktifan mengajar. Kalau tadi kan TMT ya, TMT itu gunanya untuk pengkategorian. Dia masuk kategori mana nih? Kategori 1K, kategori 2K gitu. Artinya kalau dia sampai 2015 dia masuk kategori 1, kalau dia 1 Januari 2020 dia masuk kategori 2. Nah, terus gimana yang lebih dari 2 Januari 2020? Ya mohon maaf, belum bisa. Berarti harus menunggu sampai minimal 3 tahun masa kerja gitu. Nah, ada lagi berkas lainnya. Berkas lainnya adalah keaktifan mengajar. Jadi kami juga ingin tahu Bapak Ibu masih aktif mengajar nggak saat ini gitu, minimal 2 tahun terakhir. Nah, untuk itu kami perlu SK pengangkatan. SK pengangkatan yang terakhir. Nah, SK pengangkatan terakhir bisa jadi berbeda dengan SK yang pertama. Mungkin waktu itu saya tahun 2010 di SMPN 1 Depok. Tapi mungkin sekarang saya udah jadi PNS. Tahun 2022 ini atau 2021 saya udah jadi PNS. Nggak apa-apa, boleh banget gitu ya. Yang penting punya dulu TMT awalnya.
Namun kalau betul-betul baru diangkat tahun 2021 sebagai PNS, memang belum pernah mengajar sama sekali sebelum tahun 2021, ya berarti belum bisa. Harus menunggu dulu. Menunggu tahun depan. Kalau baru diangkat 2021, berarti supaya 3 tahun harus nunggu tahun depan untuk bisa terdaftar di PPG Darjab. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Vina, penjelasan keren banget nih. Nah, kemudian ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ini udah masuk banyak banget nih Mbak Vina, Banyak udah ada 100 sekali. pertanyaan di kolom Q&A kita. Tapi nanti jawab di menit ke 30 mungkin ya, di 15.30. Aku mau tanya nih Mbak Vina, tadi kan katanya ada pengkategorian ya dari PPG dalam Ya, jabatan ya, benar ya Mbak ya Vina ya? betul. Nah, itu mungkin dijelaskan sedikit nih Mbak, barangkali ada teman-teman yang emang kurang paham di sini, karena kan yang nonton ini kan banyak sekali nih dari seluruh Indonesia. Barangkali dia kurang paham, kok saya nggak dipanggil-panggil, kenapa ya? Nah, ini bisa dijelaskan Mbak, pengkategoriannya Ya. itu seperti apa Ya, gitu. tadi Terima kasih saya Mbak. udah sedikit spill ya yang tentang kategori. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Jadi kita ada kategori besar nih, kategori besar tuh kategori 1, kategori 2. Kategori 1 itu adalah untuk guru-guru yang punya SK pertama kali mengajar maksimal tahun 2015. Ya, minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi nggak harus Kadisdik, nggak harus GTY. Jadi SK pertama kali mengajar itu boleh ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu berarti dia masuk kategori 1 kalau dia pernah ngajarnya itu maksimal tahun 2015. Kayak tadi saya pernah ngajar di SMPN 1 Depok tahun 2010. Berarti saya masuk kategori 1. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya SK tahun 2015, memang belum ngajar pada saat itu gitu ya. Pernah ngajarnya tahun 2016 atau 2017 maksimal sampai dengan 1 Januari 2020. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa dipanggil PPG Darjab. Itu nanti masuknya kategori 2. Gitu misalnya, oh saya pernah ngajarnya pertama kali itu tahun 2017 misalnya di SDN 05 pagi misalnya. Waktu itu saya juga jadi guru honor. Boleh, berarti Bapak Ibu akan bisa terpanggil tuh, bisa. Itu kalau syarat pertamanya memenuhi. Tapi ada lagi syarat kedua ya. Syarat kedua itu adalah Bapak Ibu saat ini nih aktif mengajarnya itu di mana dan status kepegawaiannya apa, status saat ini apa. Nah, jadi misalnya di saat pertama lolos nih bisa, tapi kok nggak dipanggil ya gitu. Oh, berarti Bapak Ibu status kepegawaian saat ininya apa? Kan kita di beberapa surat ya suka minta agar dapodik itu dimutakhirkan supaya kita bisa ngelihat Bapak Ibu status kepegawaiannya itu apa. Nah, saat ini kalau untuk Daljab itu hanya dibuka untuk yang status kepegawaiannya ASN, yaitu CPNS, PNS, P3K, dan juga guru tetap yayasan ya kalau dia di sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri kita bisa kalau guru honor itu honor daerah gitu ya, artinya memang diakui oleh Pemdanya gitu. Kalau yang bukan honor daerah gitu ya, honor sekolah, baik itu di swasta atau di negeri, mohon maaf, memang belum bisa terdaftar di PPG Darjab. Nah, kalau Bapak Ibu punya dua hal tersebut, insya Allah Bapak Ibu akan terpanggil nih untuk sebagai sasaran PPG Darjab. Tapi belum tentu lulus ya, karena kan harus mengajukan berkas nih, harus mengajukan berkas-berkas. Jadi minimal kalau terpenuhi dua syarat itu, maka Bapak Ibu bisa terpanggil. Dan juga tentunya ada syarat lain, misalnya usia. Usia maksimal 58 gitu ya. Karena kan kalau sudah 59, 60 kasihan nanti baru PPG atau udah pensiun gitu ya. Kemudian juga ada syarat keaktifan di Dapodik. Tentunya Dapodiknya harus aktif gitu ya. Dan memang terdaftar di Dapodik sebagai guru gitu, bukan sebagai tenaga tendik gitu ya, dan lain-lain. Jadi harus sebagai guru atau sebagai kepala sekolah gitu. Nah, itu yang bisa terpanggil gitu, terdata sebagai sasaran di PPG Darjab. Tapi kita juga ada lagi selain kategori 1, kategori 2 tadi, itu kita juga buka yang jalur PGP. Kalau jalur PGP itu tentunya memang diutamakan yang sudah lulus. Kalau yang sekarang ini yang kita buka untuk PGP yang sudah lulus dari angkatan 1 sampai angkatan 5.
Nah, untuk yang angkatan 6 dan 7, kami juga buka yang sudah memang mengikuti masa diklat PGP di angkatan 6 dan 7. Namun nanti untuk penempatannya, untuk plottingnya tentunya kami menunggu mereka sampai lulus dulu gitu. Jadi harus lulus dulu baru boleh ikut PPG. Tapi untuk pemberkasannya sih nggak apa-apa. Untuk pemberkasan boleh aja gitu. Gitu Mbak Cynthia. Oke, baik, terima kasih Mbak Vina. Berarti dari guru penggerak pun bisa mengikuti Iya, PPG dari dalam jabatan gitu guru ya, Mbak penggerak ya? bisa, dan kita untuk guru penggerak itu artinya nanti ada perbedaan ya PPG-nya karena mereka sudah mengikuti guru penggerak ya dengan pelatihan yang sekian lama gitu ya. Jadi nanti mengikuti PPG-nya jadi tidak perlu seperti yang lain gitu, seperti yang reguler kategori 1, kategori 2. Mereka hanya mengerjakan beberapa tugas gitu ya. Nanti kemudian langsung ujian gitu. Nanti kalau memang lulus ya sama dengan yang lain mendapatkan serdik gitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kalau untuk pendidikannya sendiri dalam PPG dalam jabatan itu berapa Untuk lama sih, PPG Mbak? Daljab kategori 1 itu 58 hari ya. Jadi sekitar 2 bulan, tapi tentunya karena dipotong hari Minggu kan libur. Kemudian kalau ada tanggal merah apalagi nih kayak sekarang nanti ada ketemu puasa, lebaran ya terutama. Nah, itu pasti jadi terjeda kan. Ya otomatis kita mengikuti hari efektif ya, tapi hari efektifnya 58 hari untuk kategori 1. Kalau kategori 2 sekitar 100 hari ya, sekitar 90 sampai 100 hari. Jadi 3 bulanan ya. Jadi memang untuk kategori 2 itu lebih lama. Kenapa gitu ya? Mungkin agak bingung ya, kenapa sih kok beda gitu? Ya karena memang sebenarnya PPG itu secara keseluruhan kan SKS-nya itu 36 sampai 40 SKS. Jadi PPG Dalja, PPG Prajab itu SKS-nya sama. 36 sampai 40 SKS. Tapi untuk PPG Daljab ada pengurangan SKS itu dari RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi Bapak Ibu guru ini dihargai masa kerjanya gitu. Nah, makanya yang masa kerjanya lebih lama yang 2015 itu RPL-nya lebih banyak. Jadi dia ada pengurangan SKS, 12 SKS, makanya lebih sedikit waktunya cuma 58 hari. Sementara yang kategori 2 itu pengurangannya hanya eh, pokoknya kalau yang kategori 2 jadi cuma tinggal 18 SKS aja gitu ya, tinggal 18 gitu. Jadi kalau yang kategori 1 12. Nah, jadi beda 6 SKS ya, beda 6 SKS gitu. Lebih lama. Seperti itu. Kalau yang dari guru Kalau yang guru berapa lama, Mbak? penggerak itu 0 SKS, cuma tetap harus ada tagihan. Kenapa? Karena kan untuk kalau pendidikan profesi itu kan ada ijazahnya, ada transkripnya, jadi kan kita harus ada nilai-nilai yang perlu kita input ya di PD Dikti dan lain sebagainya gitu. Jadi mengikuti seperti aturan program pendidikan profesi, di mana pendidikan profesi itu kan pasca sarjana ya setelah S1 gitu, tapi bukan S2 gitu, bukan. Jadi harus ada prosedurnya dan jadi perlu ada tagihan-tagihan yang memang harus inilah ya diinput oleh mahasiswa yang jalur PGP itu gitu. Oke, baik. Terima kasih, Vina, jawabannya. Jadi emang dikategorikan itu biar bisa mengkategorikan terkait Iya, waktu pendidikannya iya. juga mungkin ya, Mbak Vina ya. Sedih. Ada yang sudah pendidikan seperti yang dari guru penggerak tadi. Oke, teman-teman. Aku jadi penasaran nih, dari kategori 1, 2, dan 3, itu ada berapa sih Mbak orang yang udah dinyatakan lulus seleksi akademik atau administrasi dalam PPG dalam jabatan itu? Udah berapa nih kita mencetak guru-guru hebat dari PPG dalam Kalau jabatan? PPG kan gini ya Mbak Cynthia, jadi program sertifikasi guru kan sebenarnya udah dari tahun 2006-an ya gitu, dan tapi programnya kan Oh, berbeda-beda gitu ya. Nah, sedangkan untuk PPG sendiri baru dimulai secara nasional itu tahun 2018 ya. Jadi untuk seleksinya sendiri secara nasional dimulai berarti tahun 2017 tuh bulan November 2017 gitu ya. Nah, jadi untuk seleksinya itu kita udah pernah 2017, kemudian 2018, 2019, dan yang terakhir 2022 kemarin tuh seleksi. Udah 4 kali untuk PPG ya. Kalau sebelum 2017, kalau misalnya ada yang namanya pretest, seleksi, itu
itu berarti bukan bukan PPG, tapi PLPG nih. Kalau yang PLPG biasanya terakhir itu 2015 ya, UKG kan. Tes UKG untuk PLPG itu tahun 2015 terakhir. Tapi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pernah lulus UKG 2015 itu harus mengulang lagi kalau mau ikut PPG. Jadi kita nggak bisa ambil data yang UKG itu karena PPG ini kan berbeda ya. PPG ini kan apa? Dia itu pendidikan profesi gitu ya, berbeda. Jadi mohon maaf harus ikut ulang. Nah, untuk berapa jumlahnya yang sudah lulus ya? Yang jelas kalau PPG itu sampai dengan sudah ini ya, sudah lulus PPG-nya benar ya, udah dapat serdik per 2018 itu kan sasaran kita sekitar 20.000. Kalau tahun 2000 apa 2019 itu 40.000, kemudian 2021 60.000. Kemudian 2022 terakhir yang paling banyak nih 100.000 gitu ya, 100.000 gitu. Alhamdulillah yang tahun 2022 kita bisa sampai dengan 100.000 orang. Nah kalau yang sasaran awal memang banyak ya Mbak Cynthia. Biasanya kalau yang di awal-awal itu rekrutmen awal yang terdata dia tadi yang memenuhi syarat yang saya bilang tadi ya, dia terdaftar dapur, dia sudah punya statusnya apa yang sesuai tadi saya sebutkan ya, bukan guru honor sekolah, kemudian dia TMT-nya memenuhi syarat, itu biasanya rata-rata 700.000 orang yang terdata. Tapi ternyata dari 700.000 orang yang lolos seleksi administrasi itu cuma 400-an, 400 ribuan. Karena ternyata ada kadang-kadang di Dapodiknya dia terdata honor daerah, tapi ternyata ketika diperiksa berkasnya ternyata bukan gitu ya. Kemudian kadang-kadang linearitasnya juga gitu nggak cocok. Misalnya dia S1-nya misalnya hubungan internasional. Nah, di mana hubungan internasional ini memang tidak linear ya gitu ya, di PPG ini nggak ada. Jadi akhirnya ya mereka tidak bisa lanjut gitu ya. Nah, dari yang lolos itu semua yang lolos seleksi akademik kan sekitar ya hampir kurang sepertiga lah, kurang dari sepertiganya ya yang lolos di seleksi akademik yang akhirnya menjadi antrian gitu ya, menjadi antrian di PPG Darjab gitu Mbak. Kurang lebih sebesar itu ya. Iya, banyak banget berarti ya Mbak dari PPG itu yang akhirnya melahirkan guru-guru itu Iya. menjadi lebih profesional gitu ya Iya, melalui kita tentunya pendidikannya. harapkan Bapak Ibu guru ya yang sudah menempuh PPG ini tentunya berimbas gitu ya ketika mengajar ada perbedaan, apalagi sekarang ini kan kita ada semangat merdeka belajar, kemudian juga kita harus lebih semangat dalam melayani peserta didik ya siswa, di mana tahun 2022 ini kan ada perubahan kurikulum PPG juga yang kita harapkan tuh Bapak Ibu bisa ketika lulus PPG berimbas gitu ke dalam pembelajarannya di sekolah gitu ya, lebih care sama anak-anak, lebih tahu bagaimana pembelajaran diferensiasi menghadapi anak-anak yang berbeda-beda gitu ya, memahami keunikan anak, potensi anak gitu. Jadi tidak menyamaratakan misalnya mentang-mentang nih saya guru matematika misalnya ya, saya guru matematika, pokoknya semua anak harus bisa matematika, nilainya harus 70 ke atas, kan nggak mungkin ya. Kan pasti ada anak yang nggak bisa Iya, gitu kan, masa kita harus paksakan ya. Mungkin kita perlu memberikan treatment yang agak berbeda, berarti kita harus treatment misalnya, oh ternyata anak ini kurang nih nilai matematikanya, nggak nyampe 70, berarti harus kita berikan treatment. Apa nih yang kurang? Apakah dari model metode pembelajarannya, ataukah dari bentuk materinya dan lain sebagainya, itu guru harus bisa memberikan perbedaan ya, perbedaan treatment gitu. Jadi itu namanya pembelajaran diferensiasi yang juga diajarkan di PPG. Jadi ya harapan kami tentunya Bapak Ibu ketika menyandang guru profesional dapat serdik tentunya ada perbedaannya gitu ya dengan teman-teman yang belum berserdik gitu. berarti benar-benar guru-guru lain dikuatkan secara materi juga pedagogisnya juga ya Mbak Vina ya. Kalau tahun 2023 ini kan kita baru masuk bulan ketiga ya Mbak di tahun 2023 ini. Mungkin bisa di spill gitu
terkait PPG dalam jabatan yang tahun 2023 ini. Mungkin pendaftarannya, atau verifikasinya, validasinya, jadwalnya mungkin. Barangkali bisa di-spill nih ke Ya. teman-teman yang ada di Instagram. Oke, jadi Gimana Mbak untuk Vina? 2023 ini kami memang mengawali dengan verval ya, verifikasi validasi administrasi untuk yang antrian. Jadi yang tahun lalu, tahun 2022 belum kebagian kuota ya, belum kebagian kuota karena adanya keterbatasan kan, atau juga mungkin pada waktu itu ada Bapak Ibu guru yang memang tidak bisa mengikuti karena beberapa kendala. Jadi kami waktu itu ada sisanya sekitar 50.000 ya, sekitar 50.000. Nah itulah kami panggil kembali. Kami panggil kembali untuk menjadi sasaran yang pertama nih untuk angkatan 1 gitu ya. Nah seperti di surat edaran yang sudah beredar, itu ada 5 kategori sasarannya, banyak banget ya, ada 5 kategori sasaran. Jadi yang pertama itu sasarannya sebanyak 35.000 orang itu yang dia tahun lalu itu sudah lulus seleksi akademik dan administrasi. Jadi betul-betul udah lulus akademik dan administrasi tahun 2022 tapi belum kebagian kuota. Itu ada sekitar 35.000 orang. Nah, itu sasaran 1. Yang kedua ada sasaran 2, itu yang kita kan tadi saya udah bilang ya, kita pernah melaksanakan seleksi tahun 2017, 2018 sampai 2019. Itu ada sekitar, ternyata masih ada 10.000 orang dari seleksi yang peserta seleksi itu yang sudah pernah lulus akademik di tahun itu, ternyata belum juga kebagian kuota gitu. Nah, itu kita ya. Yang maksudnya belum kebagian kuota tuh maksudnya belum Ya, kebagian belum penempatan gitu ya? dipanggil PPG, belum ada LPTK-nya gitu, belum ikut kuliah ya, belum ikut kuliah gitu. Oh, Belum ikut ya, baik, kuliahnya. baik. Jadi baru Ya, lulus lanjut, Mbak seleksinya Vina. aja, baru lulus seleksi. Ya, cuma kan kita walaupun dia sudah lulus seleksi akademik, tiap kalau udah beda tahun, kita akan memastikan dulu guru tersebut masih aktif mengajar atau tidak ya. Takutnya gurunya mungkin karena sudah lama nih nunggu PPG, akhirnya pindah gitu ya. Mungkin udah nggak kerja, jadi ngajar Ya, lagi, atau mungkin sudah pindah di struktural gitu. Jadi kami memastikan dulu masih aktif nggak nih mengajar. Jadi selalu ada pemberkasan di awal tahun gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi yang sasaran 1 itu yang memang tahun lalu, tahun 2022 itu memang lulus seleksi tapi belum dipanggil ya, belum konfirmasi kesediaan, belum di voting lah. Kemudian yang sasaran kedua tadi yang dia lulus akademiknya tahun 2017 sampai 2019 gitu. Nah, kemudian kalau yang sasaran 3, nah kalau yang sasaran 3 ini yang sudah pernah ikut PPG. Jadi mereka ini sudah pernah ikut PPG tahun 2018, tahun 2019 sampai 2021 udah pernah. Cuma mungkin berhenti di tengah jalan gitu ya. Mungkin karena bentrok lasar, rata-rata nih masalahnya bentrok dengan lasar, kemudian mungkin sakit. Tapi mundurnya itu masih di awal-awal gitu ya, sebelum kami menyalurkan Banpem. Nah, biasanya kalau mundurnya masih di awal-awal, masih seminggu gitu ya, masih seminggu perkuliahan tuh biasanya masih bisa gitu karena belum dapat Banpem. Tapi kalau yang sudah dapat Banpem, ya mohon maaf belum bisa kita panggil ya, belum bisa kita panggil sekarang. Jadi itu yang sasaran 3. Nah, sasaran 4 itu adalah yang jalur PGP tadi, yang jalur PGP. Jadi yang sudah lulus PGP angkatan 1 sampai 5 dan yang sudah menjadi peserta PGP, sudah ikut diklat angkatan 6 dan 7. Nah, yang sasaran kelima itu siapa gitu ya? Itu adalah yang guru-guru yang XPLPG tapi belum ikut PPG di tahun 2022 gitu. Jadi masih ada sisa sekitar 2.000 orang ya, kami data yang XPLPG tapi dia belum ikut PPG di tahun 2022. Jadi kalau yang sudah ikut di tahun 2022 tapi dipanggil di tahun ini, lebih baik abaikan aja ya, abaikan aja notifnya ya. Mungkin ada kesalahan ya, ada kesalahan data, tapi nggak perlu khawatir gitu ya, nanti nggak ada masalah gitu. Jadi abaikan aja kalau memang sudah pernah ikut PPG di 2022 ini. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Vina.
cukup jelas ya untuk kategori sasaran 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Mbak Vina tadi kayaknya menyampaikan yang sasaran 3 itu sudah pernah ikut PPG 2018, 2019, dan 2021. Berarti tahun Yang 2020 tahun ini kosong gitu ya, 2022, Mbak? eh oh 2018 sampai 2021 Mbak Cynthia. Oh, Sorry kalau salah ya. 21 2018 ya. sampai Tapi 2021. Kalau yang 2022 emang belum kita panggil karena kan baru kemarin ya dipanggil gitu, dan apalagi kan 2022 itu kan ada yang K1 gelombang 2 yang lintas tahun. Jadi memang data-datanya belum rapi lah ya gitu. Jadi kami belum bisa betul-betul mendeteksi siapa yang belum terima Banpem, siapa yang sudah terima Banpem. Jadi yang 2022 mungkin menunggu ya, menunggu tahun depan, atau mungkin kalau nanti ada lagi seleksi administrasi di tahun ini, mudah-mudahan bisa diikutkan, tapi paling tidak tahun depan gitu. oke, terima kasih Mbak Vina jawabannya. Menurut saya ini cukup jelas ya untuk diketahui teman yang sebelumnya masih bingung terkait apa sih bedanya PPG Prajab dan Daljab. Kemudian PPG Daljab tuh PPG yang kayak gimana, kenapa ada kategori-kategorian, kenapa ada sasaran-sasarannya. Nah, penjelasan Mbak Vina ini tadi cukup membantu kita semua untuk lebih memahami terkait PPG dalam jabatan nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum paham atau ada hal yang masih mengganjal nih di benak atau di pikirannya teman-teman, silahkan tanyakan di kolom question and answer di bawah tuh, di pojok kanan bawah ya teman-teman, agar pertanyaan teman-teman itu tidak tergeser atau tumpuk dengan pertanyaan teman-teman yang lain gitu. Karena sekarang udah pukul 15.30 nih Mbak Vina, kita geser ke tanya jawab ya Mbak Vina ya. Kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya untuk dijawab langsung oleh Mbak Vina. Boleh Mbak Vina? Ya, silakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Vina. Mbak Vina tuh sangat bersedia banget loh untuk menjawab pertanyaan kita semua. Ini ada dari Herma David nih, aku pin di bawah nih Mbak Vina. Apa CGP atau GP yang terundang PPG Daljab belum pernah pretest atau belum lulus pretest, ada seleksi akademik atau tidak? Jadi CGP atau GP ini Ya. apakah ada seleksi Sasaran akademiknya 4 lagi ya, atau enggak, Mbak? sasaran 4 nanti ada seleksi akademiknya. Jadi Bapak Ibu harus pantau karena kan Velvar administrasi juga kan Bapak Ibu harus cek apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui artinya lanjut, kita bisa seleksi akademik. Nah, dalam waktu dekat ini insya Allah sebelum Lebaran ya, kalau tidak ada kendala sebelum Lebaran, gitu seleksi akademiknya. Seleksi akademiknya yang PGP. Kalau yang sasaran 1 sampai 3, kemudian sasaran 5 itu nggak perlu karena mereka kan sudah lulus gitu, sudah lulus akademik. Mereka cuma perlu pemberkasan aja. Tapi kalau yang sasaran 4 itu kan belum pernah akademik, jadi harus akademik juga. Tapi ada juga PGP yang masuk sasaran 1. Kalau PGP yang masuk sasaran 1 kan artinya udah akademik tahun lalu. Jadi nggak usah dia. Pokoknya kalau dia masuk sasaran 1 sampai 3 dan sasaran 5, meskipun dia PGP, dia nggak usah ikut seleksi lagi tahun ini. Tapi nggak perlu khawatir. Ini biasanya yang suka ditanya, Ibu, saya masuk sasaran 1 gitu. Padahal saya PGP. Ya nggak apa-apa gitu. Malah beruntung karena kan udah ikut tahun lalu, jadi tinggal pemberkasan aja tahun ini. Nanti untuk plottingnya kami akan cek kalau Bapak Ibu itu lulusan PGP ya akan dibedakan plottingnya untuk yang jalur PGP gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau masuk sasaran 1 gitu untuk PGP ya gitu. Tapi kalau PGP yang sasaran 4 harus seleksi akademik ya. Kalau yang PGP sasaran 4 itu perlu seleksi akademik gitu. Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Tapi mereka apakah seleksi administrasi? Sekarang lagi seleksi administrasi. Enggak ya? Semua seleksi administrasi. Oh, sekarang lagi semua. Kemudian pertanyaan nih Mbak dari Izatul Laili Aropah. Nah, apakah PPG Daljab harus menunggu undangan dulu dari SIM PKB atau mereka bisa daftar sendiri? Tadi udah saya jelaskan. Jadi nggak bisa daftar sendiri. Jadi
harus ada notifikasi, harus ada undangan dulu gitu. Jadi nggak semua guru yang punya SIM PKB itu ada notifnya, nggak semuanya gitu. Jadi cuma yang masuk pendataan aja tadi. Kalau dia terdata TMT-nya sesuai memenuhi syarat ya maksimal tahun 2020 ya 1 Januari 2020. Kemudian Dapodiknya aktif, kemudian dia statusnya tadi kepegawaiannya itu ASN, GTY, honor daerah. Nah, itu pasti terpanggil gitu. Tapi kalau di luar itu kita nggak notif biasanya, kita nggak kasih notif gitu. Oke, berarti melalui akun SIM PKB masing-masing ya Mbak Vina ya? Iya, jadi harus cek di akun SIM PKB-nya masing-masing. Secara Ya, berkala ya teman-teman ya, betul. biar teman-teman itu kalau seandainya tiba-tiba di SIM PKB-nya ada informasi kalau lulus nih atau kalau diundang untuk PPG Daljab gitu. Jadi harus sering-sering. Seperti kalian buka Instagram kan sering banget tuh tiap hari, tiap bangun yang di Instagram, TikTok. Nah, PKB dan juga harus seperti itu. Iya, gitu dan ya, kita sebenarnya juga bantu ya lewat WA Blast ya. Kita bantu gitu. Asalkan nomor HP-nya betul yang ada di SIM PKB itu nomor HP-nya betul, maka insya Allah dapat WA Blast-nya. Jadi ada reminder lah. Ada reminder dari tim publikasi ya kan, dari tim Dajab, dari Direktorat PPG untuk memberitahu bahwa mereka termasuk sasaran, terus mereka diminta membuka SIM PKB dan juga laman PPG untuk informasinya. Gitu. Jadi kita bantu reminder juga gitu. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang ketinggalan ya Mbak, tetap aja yang ketinggalan. Karena mungkin kadang kan nomornya Iya. diganti atau handphonenya hilang gitu Ya, ya. pokoknya kami berusaha di semua yang bisa kami hubungi, misalnya melalui Dinas Pendidikan, melalui Balai Guru Penggerak, ya, kami minta tolong ke semua pihak untuk bisa menyampaikan. Ya, mudah-mudahan sih harapannya banyak yang akhirnya semuanya tahu gitu ya. Tapi ya kadang-kadang tetap aja ada yang ketinggalan informasi gitu. Baik, luar biasa sekali berarti ya upaya yang dilakukan oleh Pokja PPG dalam jabatan untuk meningkatkan jumlah guru profesional itu dari mulai notifikasi di SIM PKB-nya, kemudian di WhatsApp Blast, menghubungi dinas tempat dan lain sebagainya, sampai akhirnya informasi itu bisa sampai ke orang-orang ini, ke guru-guru ini gitu ya. Luar biasa sekali upayanya nih. Tapi teman-teman juga mungkin ini bisa digarisbawahi bahwa ketika mendaftar SIM PKB, nomor teleponnya harus pakai nomor telepon yang aktif biar teman-teman kalau jarang buka SIM PKB itu dapat WhatsApp Blast-nya dari Direktur PPG gitu ya Mbak Vina. Gitu. Oke, kemudian kita geser lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mbak Vina, tadi jawabannya sangat-sangat memuaskan dan melegakan hati teman-teman semuanya nih. Ini ada pertanyaan dari Nur Asia 1680. Kuliah PPG belum selesai, tapi diangkat jadi kepala sekolah. Bagaimana? Gitu. Karena kan tadi statusnya harus guru ya, Mbak. Itu kuliah gimana, PPG Mbak, belum selesai. Kuliah PPG-nya belum selesai. Ya, saat dalam pendidikan, di tengah-tengah pendidikan dia diangkat jadi kepala sekolah. Nggak masalah, gitu. kan boleh. Maksudnya kan kepala sekolah juga boleh gitu. Kalau sudah ikut PPG, misalnya PPG Daljab ya khususnya ya. Kalau PPG Daljab, misalnya dia udah ikut PPG Daljab ya, terutama PPG Daljab dia ikut kuliahnya. Kemudian tiba-tiba dia kepala sekolah, ya nggak apa-apa, dilanjutkan. Karena kan kepala sekolah juga wajib punya serdik. Syarat untuk menjadi kepala sekolah itu kan sebenarnya harus punya serdik gitu. Jadi harus ikut lanjutkan gitu. Oke. Terima kasih Mbak Vina untuk jawabannya. Berarti nggak masalah nih teman-teman, meskipun di tengah-tengah udah tengah-tengah diangkat menjadi kepala sekolah. Ini saya nggak sengaja baca nih Mbak Vina di kolom komentar ada dari Wahyu Wulandari. Dari Aulia Rahmasari. Kalau data masuk Simpatika, apakah bisa juga mengikuti PPG dalam di jabatan? Dapodik ya. Jadi kalau yang Kemdikbud ya, PPG yang di Kemdikbud itu memang harus terdaftar di Dapodik. Jadi bukan Simpatika. Kalau Simpatika kan Kemenak ya, Ibu, Bapak Ibu.
Nah, kemudian di PPG Kemdikbud ini juga kita sasarannya memang hanya guru-guru yang ada di bawah naungan Kemdikbud gitu. Jadi guru-guru yang dari persekolahan ya, bukan madrasah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kalaupun dia di bawah naungan Kemdikbud tapi mengajarnya agama, S1-nya keagamaan, apalagi mengajar agama, itu juga tidak bisa kalau mengikuti PPG di Kemdikbud. Jadi guru-guru agama itu ikut PPG-nya di Kemenak gitu. Jadi kalau guru-guru yang agama, ngajar agama Islam, Kristen dan seterusnya, meskipun dia adalah guru di SMA negeri gitu ya, guru di SD negeri, itu tetap PPG-nya di Kemenak. Nah, tapi ada juga yang S1-nya mungkin berbau agama ya, misalnya seperti S1 syariah atau S1 fikih, S1 akidah misalnya. Ngajar PKN, mohon maaf, kita nggak ada linearitasnya gitu. Kita kalau linearitas kita tidak ada yang akidah seperti itu, linearitasnya nggak ada. Tapi kalau misalnya seperti bimbingan konseling Islam, nah itu masih bisa linear ngajar BK. Terus misalnya tadris bahasa Inggris bisa gitu ya, ada linearitasnya gitu. Tapi kalau untuk yang betul-betul khusus agama, ya memang tidak ada linearitasnya di Kemdikbud gitu, Bapak Ibu. Oke, berarti Ya, harus dapodik tidak pada intinya ya dapodik. Mbak Vina ya. Oke, next Mbak Vina ini lagi dari Kinara Kristiani. Kak, saya baru lihat di kampus saya ada pemberitahuan PPK Daljab Mandiri berbayar. Boleh dijelaskan? PPG Ya langsung Daljab pada ahlinya kita Mandiri tanyakan nggak kepada Mbak ada. Vina. PPG Praja nggak ada. Oh, Kita nggak tuh ada. baik banget. Kita nggak ada yang mandiri tahun ini. Kan Prajab Wih, aja dibayarin ya. wih, Prajab aja dibayarin sekarang gitu ya sejak tahun wih. 2022 bahkan yang PPG Prajabatan itu juga dibayarin ya gitu. Apalagi yang Daljab gitu. Kalau PPG Daljab hingga saat ini memang berdasarkan peraturan pemerintah itu tidak bisa kalau dibiayai mandiri, bisanya dibiayai oleh pemerintah pusat, artinya oleh Kemdikbud, pokoknya pemerintah pusat ya. Apakah oleh pemerintah daerah itu boleh, oleh PBD gitu. Kemudian dibayari oleh Satuan Pendidikan Masyarakat itu juga boleh. Tapi kalau bayar sendiri mandiri untuk PPG Daljab sampai saat ini belum ada. Belum ada peraturan yang menaungi. Jadi kenapa PPG Daljab itu tidak dibuka mandiri karena memang di peraturannya itu tidak boleh. Jadi di peraturan itu hanya boleh dari sumber-sumber tadi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan masyarakat gitu. Oke, berarti emang sebenarnya nggak ada nih Kak, yang tadi yang bertanya tidak ada Iya. ya untuk mandiri tahun Jadi ini kalau gitu ya Mbak Daljab Vina. Oke, terima semuanya kasih. seleksi itu secara nasional, kemudian yang menempatkan juga dari Kemdikbud gitu ya. Jadi tidak tidak masing-masing LPTK gitu ya, tidak masing-masing LPTK. Untuk sekarang ini ya, tapi nggak tahu lah kalau nanti ke depannya peraturannya berubah. Kalau sekarang masih seperti itu, masih terpusat gitu. Baik, terima kasih Mbak Vina. Kita oke, baik. Coba kita cari-cari lagi ya Mbak untuk pertanyaan yang terkait PPG Daljab karena ini kayaknya banyak Tadi juga nih saya yang baca, dari PPG Prajab ikutan tanya nih tadi saya teman-teman. ada yang nanya tentang linearitas ya. Jadi ini memang masalah linearitas juga mungkin Oke, banyak yang boleh masih bingung ya. Jadi memang kalau linearitas itu kami itu kalau di PPG hanya melihat dari S1-nya, dari prodi, dari program studi S1-nya. Jadi kan di ijazah itu ada fakultas ya, terus ada program studi, ada jurusan ya, ada juga konsentrasi. Nah, yang kita lihat, yang kami lihat adalah program studi S1 atau D4. Kenapa? Karena memang itu peraturannya yang tercantum di dalam undang-undang gitu. Untuk pendidikan profesi yang dilihat adalah program studinya S1 atau D4. Nah, apa namanya? Tadi ada yang nanya, yang dilihat linearitasnya dari ijazah atau dari mapel ya? Yang dilihat dari ijazahnya. Jadi
S1-nya Bapak Ibu linier ke bidang studi PPG apa? Misalnya PGSD, bidang studi PPG PGSD, itu linier dengan S1 apa aja? Oh iya, kalau PGSD, kalau di PPG Daljab ya, nanti kalau PPG Prajab lain lagi nih ceritanya. Jadi kalau PPG Daljab masih agak-agak longgar, ya masih agak-agak longgar. Jadi yang S1 kalau yang PGSD, PPG PGSD itu boleh dari S1 PGSD, boleh dari S1 Matematika, Bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS gitu ya. Nah, itu boleh baik pendidikan maupun non kependidikan. Nah, jadi yang dilihat itu meskipun misalnya saya S1-nya bahasa Indonesia, saya mau ngambil PPG PGSD, linear nggak? Linear gitu ya. Tapi saya ngajarnya misalnya sekarang saya ngajar di apa di TK, di PAUD, bukan ngajar SD. Nanti saya lolos nggak vervalnya? Lolos karena Bapak dan Ibu yang dilihat untuk PPG untuk PPG adalah S1 dan bidang studi PPG-nya. Nah, sedangkan untuk berkas Bapak Ibu misalnya nguploadnya SK-nya SK di TK gitu ya, SK yang mengajar di TK, nggak apa-apa, boleh. Karena kami untuk SK itu hanya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu itu masih mengajar gitu. Bapak Ibu masih aktif mengajar sebagai guru. Tapi bukan untuk dilihat Bapak Ibu ngajar apa, enggak kita lihat Bapak Ibu ngajar apa, tapi yang penting Bapak Ibu masih aktif mengajar gitu. Jadi betulnya. Tapi kami lebih menyarankan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu S1-nya tadi Bahasa Indonesia, itu kami lebih menyarankan pilih aja PPG-nya Bahasa Indonesia. Jangan pilih PGSD. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu S1 Bahasa Indonesia, pilih PPG Bahasa Indonesia. Nanti Bapak Ibu ketika punya serdik Bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu bisa mengajar bahasa Indonesia, bisa juga mengajar SD gitu. Jadi lebih beruntung, lebih untung karena ngajarnya jadi bisa ngajar bahasa Indonesia, jadi bisa ngajar PGSD. Nah, jadi bisa ngajar bahasa Indonesia di SMP, di SMA, di SMK gitu. Nah, nanti bisa juga ngajar PGSD di SD. Tapi kalau misalnya punya serdiknya PGSD, itu belum bisa ngajar di bahasa Indonesia di SMP, nggak bisa ngajar bahasa Indonesia di SMA kayak gitu. Jadi lebih mending yang linear aja gitu karena nanti sardiknya jadi terpakai di banyak tempat gitu. Dan lebih menguntungkannya lagi ketika PPG tentunya lebih mudah ya. Kemudian ketika ujian juga lebih mudah karena kan materi yang diujikannya hanya materi bahasa Indonesia yang memang sesuai dengan S1-nya kan gitu. Gitu. Jadi tips dari kami ya, ambil aja yang betul-betul linear gitu. Oke, baik. Itu sedikit tips ya dari Mbak Vina untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu, untuk ambilnya linearitasnya yang sesuai dengan jurusannya Sesuai saja, dengan karena akan jauh lebih Mbak, banyak tertata program itu ya, studinya. Iya. Oh ya, sesuai Kecuali dengan di prodinya, ijazahnya, karena akan lebih kecuali banyak di terpakai. ijazahnya nggak ada tulisan program studi, baru kita ambil jurusan. Tapi kalau di ijazahnya tertulis program studi, yang kita ambil program studinya, gitu. Karena ada yang udah komplain kemarin. Oke. Kenapa dia kenapa dia ditolak gitu ya? Karena padahal jurusannya linear. Tapi yang kita lihat kalau dia ada program studi, yang kita lihat lebih ke program studinya, gitu. Iya. Program studinya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Mbak, ini tadi saya baca di kolom komentar, meskipun tidak ada di Q&A, banyak juga yang nanya kuliahnya itu daring atau luring gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga nih. Semuanya daring ya, prosesnya semuanya daring. Untuk Daljab ya, untuk PPG Daljab, PPG dan jabatan, semuanya prosesnya daring. Jadi dari mulai pendaftaran, pengajuan berkas, kemudian seleksi akademik, sampai PPG, dan mungkin nanti sampai juga UKPPG-nya ya. Nanti UKPPG-nya kalau yang tahun lalu sih daring ya, tapi kalau tahun ini nanti kita lihat ya, apakah masih daring ataukah di luring gitu ya. Tapi kalau untuk PPG-nya, perkuliahannya itu daring. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti misalnya tinggalnya di Jakarta, tiba-tiba
didapat LPTK-nya misalnya ya di Makassar, nggak apa-apa, nggak masalah, karena Bapak Ibu nggak perlu datang ke sana, nggak perlu. Bapak Ibu cukup lewat aplikasi aja, ya upload berkasnya lewat aplikasi. Jadi tidak akan jadi masalah gitu. Jadi full daring. Full daring ya Mbak ya. Jadi akan lebih memudahkan Bapak Ibu guru untuk mengikuti PPG Iya. itu gitu ya. Iya, Selain itu juga hemat betul. ongkos nih Cuma dari memang Bapak Ibu guru ya. Juga cuma tetap tinggal nggak bisa di apa? melaksanakannya kan Nggak bisa dari sambil ngajar, Mbak, karena kan PPG-nya kan dari pagi sampai sore ya. Jadi meskipun daring juga, ya baiknya sih nggak disambil ngajar, karena kalau sambil ngajar kan nggak mungkin ya, misalnya kita sambil kuliah terus sambil ngajar gitu kan. Jadi kami juga menyampaikan melalui edaran kepada Dinas Pendidikan untuk membebas tugaskan Bapak Ibu guru untuk mengizinkan mereka mengikuti PPG full meskipun itu daring, karena daring itu hanya untuk memudahkan supaya Bapak Ibu itu tidak perlu apa biaya ya pindah sana pindah sini gitu, untuk meminimalisir biaya itu sih, lebih ke situ. Oke, terima kasih Mbak Vina jawabannya melegakan hati Bapak Ibu guru nih dan juga membuat mereka untuk berharap dapat bergabung dalam PPG dalam jabatan. Mbak Vina, ini ada pertanyaan lagi dari Yunita Syahlan. Nah, Bunda Vina nih, manggilnya aja udah Bunda Vina. Ini kayaknya fansnya Mbak Vina ya. Jangan muda lah, Mbak aja, dia muda. PPG kategori 1. Minta dipanggil Mbak loh teman-teman. Mbak aja biar lebih kelihatan muda. Soalnya tadi aku baca Mbak Vina kayak beberapa manggil Bunda Vina gitu. Apa emang terkenalnya Bunda Vina ya? Mungkin di ID ini Facebook saya soalnya pakai Bunda. Mungkin ini ada yang ikut, ada yang follower FB mungkin. Pantesan ya, tadi bunda-bunda gitu. Jadi lebih familiar ke teman-teman dipanggilnya Bunda. Oke, Mbak Vina nih, spill dong jadwal UKM PPG kategori 1 gelombang 2 katanya. Bisa nggak nih Mbak di-spill sedikit? Atau mungkin rentang waktu? Iya, ini mohon izin ya Pak Dir, mudah-mudahan Pak Dir berkenan. Jadi untuk yang UKM PPG K1 gelombang 2 ya, kami mohon maaf memang ada tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya gitu ya. Kalau yang lain kan biasanya habis kuliah langsung ada UKM PPG ya. Kami mohon maaf memang ini ada keterbatasan karena lewat tahun ya gitu, karena pelaksanaan PPG-nya lewat tahun. Tapi kan tentunya Bapak Ibu juga sedikit lega lah, setidaknya kan Bapak Ibu terpanggil gitu, udah ikut PPG gitu kan, nggak nunggu-nunggu sampai tahun 2023 gitu ya. Setidak-tidaknya kami sih berharap Bapak Ibu sudah cukup bahagia dulu lah gitu ya, udah ikut PPG kan, sekarang tinggal UKM PPG-nya ya. Sekarang sambil nunggu UKM PPG-nya mungkin Bapak Ibu santai-santai dulu ya, maksudnya kan mungkin kemarin PPG kan capek ya, lelah, jadi Bapak Ibu santai dulu sambil refreshing materi ya, baca-baca. Nah kami sih berusaha ya, memang maunya sih secepat mungkin, tetapi karena ada beberapa kendala gitu ya, dan ada hal-hal yang harus kami persiapkan dengan lebih baik gitu ya, yang tentunya apa yang kami persiapkan ini demi Bapak Ibu semua gitu ya, demi Bapak Ibu semua, jadi harapannya lebih baik daripada tahun lalu gitu kan. Nah kemungkinan UKM PPG-nya ini akan dilaksanakan mungkin habis Lebaran Mbak gitu, karena ini kan udah dikit lagi puasa ya. Jadi habis Lebaran kemungkinan gitu. Ya kita doakan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kendala-kendalanya bisa segera teratasi gitu ya. Apa-apa yang dipersiapkan juga lancar gitu ya. Karena ya kami mohon Bapak Ibu itu percaya bahwa kami itu berbuat untuk yang terbaik gitu untuk Bapak Ibu gitu. Bukan karena kesengajaan, karena ingin yang supaya nggak lulus atau gimana, nggak pernah itu Bapak Ibu. Jadi kalau kami harapannya Bapak Ibu semua lulus gitu harapannya, karena kan kita sudah berikan dana biaya kan, biaya pendidikan kan gitu, jadi kita juga maunya semua lulus gitu. Dan tadi ada yang tanya yang
untuk yang lain seleksinya kapan selain yang sasaran tadi? Memang kan kita kan baru buka untuk yang antrian kan. Nah, untuk yang bukan antrian insya Allah juga nanti mungkin habis Lebaran ya, insya Allah setelah Lebaran, setelah semua persiapan kami juga selesai, insya Allah. Karena kan sasarannya banyak, ada ratusan ribu gitu ya, ada ratusan ribu orang, jadi betul-betul Ya. harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan lancar, insya Allah. Bapak Ibu pantau aja SIM PKB, laman PPG, jangan sampai ketinggalan gitu ya info-infonya gitu. Oke, terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Tadi udah ada bocoran sedikit tuh, kira-kira setelah Lebaran, kemungkinan dengan jika tidak ada kendala. Jadi kami semuanya memohon kepada teman-teman untuk terus mendukung kami yang ada di sini dan juga mendukung Direktorat BPG untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Karena semua yang ada di sini juga terus berupaya untuk membantu Bapak Ibu semuanya demi Bapak Ibu semuanya yang di sini nih. Mbak Vina, ini boleh nggak nih tambah satu pertanyaan lagi nih Mbak Vina, meskipun waktunya kita udah mepet ya. Ya, satu lagi ya Mbak Vina. Ini ada dari Japriyono MD4 bertanya, kuota masing-masing mapel itu samakah jumlahnya yang dicari? Masing-masing mapel atau dari kuota itu memang segitu, entah mapelnya apa aja atau disesuaikan dengan jumlah kebutuhan tiap mapelnya. Jadi untuk penghitungan kuota itu Bapak Ibu tentunya kan berdasarkan ketersediaan di LPTK juga ya. Misalnya gini, memang ada bidang studi yang sasarannya tuh nggak banyak. Misalnya ya, contohnya misalnya kayak vokasi yang kejuruan, misalnya kayak teknik mesin, teknik otomotif gitu ya. Itu kalau misalnya misalnya mereka cuma ada 500 orang atau 300 orang. Ternyata LPTK-nya ya perguruan tingginya itu misalnya banyak yang punya bidang studi itu, ya otomatis semua pasti keangkut. Ya, otomatis semua pasti keangkut. Beda dengan PGSD yang kuotanya itu sangat banyak ya, di mana jumlah PGSD itu hampir separuh dari peserta gitu. Misalnya peserta itu ada 50.000, yang PGSD itu pasti 25.000 gitu. Jadi selalu dia itu sudah separuh dari kuota. Nah, biasanya yang PGSD ini yang banyak antriannya gitu ya, jadi cadangan-cadangan karena nggak kebagian kan, karena kalau semuanya PGSD kan juga nggak mungkin gitu, masa ntar guru yang lain nggak kebagian kan, jadi kita harus mengatur lah memang, tapi memang tidak ada apa persen-persenan tertentu, nggak ada, karena tergantung jumlah guru yang lulus pada saat ini kan pasti beda-beda ya. Tapi secara umum yang selalu banyak kan PGSD, Penjas, kemudian IPA, IPS itu yang pasti banyak gurunya. Sementara LPTK-nya banyak sih, LPTK-nya juga banyak PGSD, tapi tidak sebanding gitu ya dengan jumlah guru-gurunya gitu. Jadi kita perlu ada proporsional sedikit lah dan perimbangan dengan bidang studi lainnya. Jangan nanti kuotanya dari 50.000 diambil PGSD semua gitu kan, kasihan nanti guru-guru yang lain. Ya ada sih kita perhitungan kuota, tapi memang biasanya untuk jurusan-jurusan bidang studi yang jumlahnya cuma sedikit, ya pasti kemungkinan besar dia terangkut gitu. Tapi untuk yang bidang studi yang pesertanya banyak, ya itu yang kemungkinan sulit ya, pasti akan ada yang tersisa gitu, pasti akan ada yang tersisa. Tapi kuota persisnya nggak ada ininya gitu, tergantung aja ketersediaan gitu. Dan kita udah kami berusaha dengan Dikti memperbanyak jumlah LPTK, dan tentunya kami juga berusaha mencari biaya tambahan yaitu dari APBD gitu. Jadi kami mengajak Dinas Pendidikan, Pemda-Pemda yang bisa membantu untuk bisa mempercepat supaya guru-guru yang sudah lulus seleksi ini bisa dapat kuota tahun ini juga gitu ya. Kami juga berusaha seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Vina atas jawabannya dan juga atas waktunya. Kita nggak kerasa ya udah ngobrol-ngobrol udah 1 jam nih Mbak Vina. Dan udah banyak pertanyaan yang dijawab sama Mbak Vina. Dari mulai pertanyaan dari kita, dari saya sendiri, dari teman-teman, semuanya Mbak Vina udah cukup banyak membantu pengetahuan teman-teman semuanya. Meskipun nih masih banyak sekali pertanyaan yang belum kita jawab.
tapi kita akan mungkin ada waktu lagi mungkin ya Mbak Vina, nanti kita bisa live IG lagi untuk membahas Ya, PPG insya dalam Allah. jabatan untuk lebih jelasnya. Insya Allah. Mbak Vina selalu ready kok Nah, untuk teman-teman mudah-mudahan semuanya ya. insya Allah. Mbak Vina nih salah satu yang paling bersemangat nih teman-teman, selalu ready dan Iya, fast insya Allah. respon. Pokoknya, oh ya, Jadi ya kalau teman-teman, sempet buka WA, bisa jawab ya dijawab. Iya. emang Mbak Vina sangat fast respon sih ketika ada pertanyaan tentang PPG dalam jabatan itu. Dan barangkali teman-teman yang banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa bertanya melalui helpdesk Direktorat PPG di laman ppg.go.id ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa bertanya di helpdesk PPG atau bisa DM atau komen di Instagram Direktorat PPG. Ikuti terus informasi tentang PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan di berbagai media sosial PPG Kemendikbud dan juga di laman Direktorat PPG. Oke, saya Sintiara Claudia mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Vina yang telah berkenan untuk menjadi narasumber. Barangkali ada closing statement Ya, Mbak Vina? Bapak Ibu semuanya, intinya pantau SIM PKB secara berkala ya, dan juga laman PPG ya, jangan lupa pokoknya dipantau misalnya seminggu sekali gitu ya. Dan juga pastikan nomor HP di SIM PKB-nya betul gitu, supaya kalau nanti kami bisa kirim WA blast reminder ke Bapak Ibu gitu ya. Jangan sampai ketinggalan informasi gitu. Itu aja intinya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai ketemu di episode mau berakhir bukan minggu depan. Ya. Dah.